Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mutiara Ayu Sakinah Muksin, NIM 222100312 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad kafalah. Yang pertama, pengertian akad kafalah. Istilah al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Secara terminologi muamalah, pengertian al-kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Sedangkan dalam teknis perbankan, kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, landasan hukum kafalah. Kafalah merupakan salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia yang telah disyariatkan dalam yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijma ulama. Penjelasan al-kafalah atau jaminan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Yusuf ayat 72, yaitu qalu nafqidu suwa al-maliki waliman ja'abih himlu bayirin ba'anabi zaimun, yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Transaksi kafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu az-zaimu gharimun wa dinu maqdi, yang artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Mengenai kafalah, para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nabuwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pemulihan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya atau beban berat yang harus dihilangkan. Yang ketiga, rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah menurut Suhendi, yang pertama adalah sikhat kafalah atau ijab kabul, yang kedua maf'ul bih atau objek tanggungan, yang ketiga akful anhu atau tertanggung, dan yang keempat makfulahu atau penerima hak tanggungan. Sikhat atau ijab kabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Maf'ul bih atau objek tanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Akful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Makful lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Syarat kafalah. Yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Yang kedua, harus samaridah dan ada pilihan. Maksudnya, perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rida atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman
di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal guarantee. Yang kedua, kafalah bil ma'al merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bit taslim. Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewakan waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munajaz merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang kelima, kafalah al-mu'alaqah, yaitu bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik boleh industri, perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Bentuk perjanjian kafalah. Yang pertama dengan cara tanjis atau melaksanakan perjanjian pertanggungan utang atau kafalah dengan cara tanjis, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung atau kafil seperti aku jamin si A sekarang, aku menjamin, aku tanggung jawab, aku talangi, atau aku sebagai penanggung untukmu. Kafalah dengan cara tanjis ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan semenjak itu kafil mengikat diri kepada utang si berhutang baik dalam penyelesaian, penundaan pembayaran maupun pembayaran dan pembayaran pengkreditannya. Yang kedua dengan cara taklik atau menggantungkan. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara taklik ini adalah penanggungan oleh seseorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula, seperti jika engkau memberi kepercayaan kepada si A untuk memimpin usaha itu, maka aku menjadi penjamin untuknya. Yang ketiga dengan cara taukid. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara taukid ini adalah pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu, seperti jika bulan Ramadan telah datang, maka aku akan menjadi penjamin untukmu. Jika telah lewat 2 tahun, maka akan menjadi penjamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.